kita sudah istilahnya mengalami musibah kecil. Teman saya yang namanya Bahrul itu remnya blong. Jadi tadi itu ada apa? Halangan ya? Ya tadi ada apa? Pengajian lah. Ada pengajian di baratnya rumah, jadi kita pindah tempat. Tempat nggak masalah, yang penting ditanya menyarikan. Bisa tadi? Tadi nyampe tas masak sarden, tangan kita itu yang masak berempat itu kan bau bunga melati. Padahal tangan kita itu buat pegang-pegang buat makan ya. Makan sarden itu kita cium itu nggak bau ikan, bau bunga melati. Anehnya di situ. Oh iya. Itu pas kejadian di lapangan kota. Nah, pas ketika sudah makan sama teman-teman ya kita bercengkrama santai sambil rokok-rokokan lah. Sekitar jam 9 lah. Sekitar jam 9 banyak teman, sebagian besar teman itu langsung kembali ke tenda mau istirahat. Soalnya jam 12 malam itu summit gitu kan. Ya udah, teman-teman banyak yang masuk tenda, banyak yang mau tidur. Saya nyusul sama teman-teman. Tenda kan ada 3, saya nyusul. Ketika malam sekitar, saya kan ada di tenda itu kan, di tenda itu saya nggak sampai terlelap, nggak sampai istilahnya itu tidur kan. Saya tuh membolak-balikkan badan gitu, kayak gelisah. Nggak nyaman lah. Nggak nyaman sama sekali. Teman-teman tuh semua pada terlelap. Hanya aku yang gelisah, kayak mau noleh ke kanan, kayak mau noleh ke kiri gitu. Sekitar saya lihat jam itu lama kejadiannya itu. Saya yang gelisah nggak bisa tidur itu lama. Sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba sebelum jam 12 malam itu memang angin kan kencang. Angin kencang, tenda itu sampai kuak gitu. Goyang. Sampai goyang. Teman-teman itu ya pada kedinginan. Anehnya, saya yang sama-sama di dalam tenda itu tidak merasakan kedinginan. Yang saya rasakan itu gerah, panas. Enggak panas, cuma gerah gitu, pengen buka baju. Saya mikirnya gini, aduh, ini bahaya. Saya takutnya itu hipo kan macamnya ada 2. Salah satunya itu badan merasa dingin, menggigil hebat, itu juga hipo. Yang kedua yang paling parah itu badan terasa panas, itu bisa membunuh juga, itu yang parah. Saya takutnya itu, saya takut waduh kena hipo ini. Tapi padahal aku nggak merasakan kedinginan, sadar masih oke lah istilahnya, itu masih normal. Nah, ketika saya merasakan gerah, nggak nyaman di dalam tenda, sampai sesak juga, kayak nggak bisa nafas, saya memutuskan untuk keluar tenda. Nggak jauh dari tenda situ, maksudnya pengen cari angin. Jadi pas keluar tenda, saya buka jaket, hanya kaosan panjang, terus pakai topi, udah duduk di depan tenda kan. Iya, sampai sering-sering Mas Nur. Dan ketika duduk di dalam tenda itu, duduk di luar tenda itu, saya tuh seperti setengah melamun sambil rokokan gitu kan. Saya jongkok gini, sambil ya lihat bintang. Pas malam itu pas memang lagi cerah, bintang kelihatan semua. Ketika saya fokus ke lapangan kota, itu saya tuh melihat secara samar-samar pertama, ini apa gitu kan, jarak jauh kayak samar-samar, ini apa kayak tumpukan batu. Memang yang saya pandang itu sebelumnya ketika siang itu gunung yang sebelah sini, bukit yang sebelah sini, namanya Gunung Kembar, itu tumpukan batu, namanya Gunung Kembar gini, kayak di Rangkumbolo, itu tumpukan batu. Saya pandangnya gitu, ditambah diterangi sinar bulan itu, saya semakin penasaran apa itu gitu. Soalnya yang saya lihat dari yang siang itu berbeda.
ketika saya semakin dekat saya jalan santai gini sambil melihat sekeliling gitu kan. Ketika saya datangi itu langsung jelas berdiri megah sekali candi istana yang seperti candi lah istilahnya. Memang terbentuk bahan bangunannya itu kebanyakan seperti kayak batu zaman dulu gitu. kayak zaman dahulu mungkin. Saya kaget kan, gitu saya itu antara sadar dan tidak sadar. Tapi saya mencoba menenangkan, saya atur nafas, saya ini nyata gitu aja saya. Soalnya saya percaya hal-hal mistis yang ada di gunung itu. Ketika saya mencoba menetralkan mental dan ini kan jantung lah istilahnya itu, saya gini bicara ke diri saya sendiri, ini nyata ini penduduk asli sini, maksudnya yang dari bangsa lembut itu. Ya, ketika saya itu mulai mencoba mendekat dan si penjaga itu kayak gini melambaikan tangan, suruh saya mendekat gitu. Entah itu suruh masuk, entah itu suruh mendekat. Saya pertama kaget kan, merini aja gak opo gitu, sini aja gak opo. Saya mencoba mendekati perlahan, cuma di benak saya nggak mau masuk istana itu. Saya takut hilang pas itu. Jadi saya memutuskan, bangunan candi itu, bangunan istana itu yang saya lihat itu ada di lapangan kotak itu di Camp Kelengkean. Ketika saya mencoba mendekat sekitar jarak 3 meteran antara saya dan itu istilah gerbang istana itulah. Gerbang istana ini dijaga 2 orang, sesosok orang, seperti orang tanpa baju, terus pakai kayak kebaya segini, kayak yang di film-film itu, megang tombak. Terus saya antara jarak agak jauh sih, saya mencoba tanya, terus ya assalamualaikum nuwun sewu gitu. Saya tanya istilahnya itu, kenapa kok tiba-tiba saya bisa melihat kalian ini gitu kan saya kan. Terus ya sempet bilang gini, awakmu iku mbae asli wong Tengger gitu. Mbae asli wong Tengger, cedeke Semeru kono. Lah Semeru ambek Arjuna iki saduluran gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan gini, kamu ini cucunya orang suku Tengger gitu. Suku Tengger ini kan yang menjaga dan merawat Mahameru sama Arjuna ini masih saudara gitu, kayaknya gitu. Saya nggak paham ceritanya, cuma saya dibilangin kayak gitu. Nah ketika saya mencoba gitu, kita ngobrol hangat santai gitu sama sesosok itu. Nah ketika sudah ngobrol santai, tiba-tiba saya kepikiran untuk bertanya tentang pendaki-pendaki yang hilang di Arjuna. Nah itu saya sempat tanya, istilahnya gini, kenapa kalau di pendaki di sini nih kebanyakan hilang karena dan jasadnya tidak ditemukan, terus saya. Padahal jalurnya juga tidak ekstrim. Terus ya istilahnya standar lah, istilahnya nggak sampai ekstrim banget lah istilahnya kalau di sana itu kan. Ketika saya tanya gitu, dijawab, kalau lek kon mertamu mrene iki nggawa etika, aku ya bakal njogo kayak gitu. Kalau kalian semua kesini membawa etika sopan santun, kami juga akan menjaga gitu. Ya kebanyakan memang ya pertama memang sudah nasib kan. Nomor 2 ya kita harus jaga sikap, jaga perilaku itu terutama. Terus ketika saya belum selesai bertanya, si penjaga ini menjawab gini, pokok engkau hati-hati yo lek liwat alas jiwo di daerah Lembah Kidang gitu. Nanti
hati-hati kalau sampai kalau masuk ke kawasan Alas Lali Jiwo dekat Lembah Kidang gitu. Lah di sana itu ketika saya tanya kenapa kok disuruh hati-hati, padahal Lembah Kidang itu jalur landai. Jalur landai nggak begitu ekstrim lah, memang jalur sangat aman. Sangat aman. Tapi banyak pendaki dulu katanya yang hilang di situ. Ketika saya tanya kenapa kok para pendaki banyak yang hilang di daerah di Lembah Kidang dan lain-lain di sekitar situ Alas Lali Jiwo, dari namanya saja saya sudah bisa berpikir Alas Lali Jiwo, alas yang menghilangkan jiwa, pikiran, lupa. Mental bisa lupa, seperti orang linglung lah. Jadi ketika saya berpikiran kayak gitu, tiba-tiba berceleduk itu sesosok itu. Kadang mereka itu tidak sadar masuk ke dimensi kita. Teman-temannya tidak tahu ke yang masuk itu. Yang masuk itu tahu ke teman-temannya gitu. Contohnya gini. Naudzubillah min dzalik. Saya jalan-jalan ya. Saya tidak sengaja, dengan tanpa sepengetahuan saya masuk ke dimensi lain. Ke dimensi para lelembut itu. Saya pikiran saya itu ya itu dimensi saya gitu. Ya kayak semuanya seperti alam-alamnya itu sama kayak yang di dunia kita. Padahal kita masuk di dimensi mereka gitu. Lah kayak kamu teman saya yang ikut daki itu tidak kelihatan ke saya itu. Saya yang lihat ke kamu. Lah ketika saya itu udah mulai bingung, cari-cari pertolongan, keliling-keliling nggak ada yang lihat saya. Banyak yang kelelahan, terus kehabisan bekal, terus yes istilahnya kedinginan mungkin, sampai meninggal di situ. Itu jadi saya itu berpikir gini, oh kalau di gunung kebanyakan jasad tidak ditemukan, mungkin jasad mereka itu masuk ke dimensi ini, dimensi lain ini. Saya berpikiran sempat ke situ, saya berpikirannya itu. Jadi ketika sudah banyak cerita panjang lebar sampai itu, kita ngobrolnya santai, terus nggak lama saya juga pamit. Ya udah saya mau lanjut istirahat dulu. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas istilahnya itu sambutannya gitu, disambut dengan baik. Saya tidak merasa takut sama sekali. Mereka juga ya menyambut kita dengan hangat. Ngapain kita takut kayak gitu pikiran saya. Mereka juga makhluk. Asal kita tidak mengusik, mereka juga tidak akan mengganggu kayak gitu kan. Saya pamit pamit secara sopan. Nyuwun sewu, saya mau pamit dulu, saya mau lanjut istirahat nanti sekitar sehabis jam 12 ini, soalnya lebih mau lanjut summit gitu saya. Diamini, dibolehkan, langsung saya kembali tenda. Ketika saya toleh udah nggak ada apa-apa. Langsung saya di tenda itu saya merasa biasa, nggak takut, nggak merinding. Saya tidur langsung nyenyak. Ketika sekitar jam 3 baru dibangunin ke teman-teman. Ayo summit gitu kan. Barang-barang tinggal sini, yang barang berharga dibawa ke atas. Ya, persiapan mau summit. Terus sekitar jam 3 lebih berapa menit, singkat ceritanya kami berangkat summit. Kita berangkat summit itu tidak ada kendala apapun. Di jalan itu ya kita santai, cuaca cerah, kita nggak merasa kedinginan. Capek ya pasti. Cuma kita itu merasa kita itu seperti seperti istilahnya nggak ada beban. Beda sama perjalanan yang tadi itu, perjalanan yang mau ke Arjuna itu, yang penuh perjuangan itu, yang pertama saya cerita itu kan. Nah ketika sekitar jam 5 kita itu sudah hampir mau sampai puncak. Durasi jam yang kita yang kita perkirakan sekitar jam 7 jam 6. Ternyata nggak sampai jam 6 kita sudah ada di puncak. Kita dapat sunrise, cuaca cerah, istilahnya istimewa lah. Kita bangga, kita puas, kita mendapat bonus. Di selain kita selamat, kita mendapat bonus kayak gitu kan. Kita
menikmati sunrise di Puncak Arjuna. Teman-teman banyak yang kan di Puncak Arjuna itu kan panjang bukan lebar, panjang gitu kan. Ya agak lebar memang sih, cuma panjang. Terus apa itu ketika teman-teman asik berfoto dan lain-lain seru-seruan, saya itu fokus ke pas di puncak itu fokus ke suatu tempat yang namanya itu Pasar Candi. Di Pasar Candi itu ada banyak petilasan, sekitar 5 ketika saya itu. Di Pasar Candi itu ada 5 petilasan para pendaki yang hilang dan yang mungkin meninggal di situ kan. Saya juga sempat istilah kirim Al-Fatihah lah untuk para pendaki yang meninggal di situ dan hilang di situ. Saya kirim doa. Tidak lama setelah saya mengirim doa ke para pendaki yang sudah meninggal itu, tiba-tiba saya tertuju ke sesosok mbah tua sekali, laki-laki. Dari tampilannya saja beliau itu seperti orang pedalaman gitu kan. Kelihatan kalau nggak pernah mandi dan lain-lain. Kelihatan sekali orang primitif. Saya tertuju pandangan saya ke mbah-mbah itu. Nggak duduk, berdiri gitu sambil gini. Sambil memandangi para pendaki-pendaki. Lah ketika di puncak itu banyak pendaki yang dari berbagai berbagai jalur itu. Cuma saya itu fokusnya ke mbak itu. Ketika saya mulai penasaran, saya nyoba tanya. Kebetulan di sana itu ada porter daerah situ. Saya tanya, "Mas, mbah itu siapa kok ada di puncak?" "Oh, mbah itu yang biasa menjaga itu, Mas, Candi Dieng gitu, yang menjaga Candi Dieng." Ketika porter itu bilang Candi Dieng, saya langsung sambil noleh gini, "Yang mana, Mas?" "Itu di sana, Mas." Memang di bawah itu ada seperti kayak candi, cuma dari bebatuan. Lambah itu katanya yang menjaga. Makanan dan lain-lain itu beliau dapat dari para pendaki yang ditemui, istilahnya kayak gitu. Sekitar 8 tahun kalau nggak salah, ketika saya tanya itu 8 tahun ada di atas puncak. Entah berapa tahun saya kurang paham, cuma ketika saya tanya ke porter itu sekitar 8 tahun nggak pernah turun, terus ada di puncak mbah itu. Dari sana saya sempat, oh mbah ini yang istilahnya menjaga dan merawat puncak di sini. Saya terus nyamperin beliau, saya salaman, saya duduk-duduk santai, terus ya sambil ngasih makanan seadanya. Beliau itu tiba-tiba bilang gini, lek ketemu gong, lek krungu gong ning kene, ojo diparani ya gitu. Kalau kamu nanti dengar suara gong, suara gamelan Jawa, itu kamu jangan disamperin ya, bahaya nanti kamu hilang gitu. Ya udah, saya nggih Mbah gitu, saya iya Mbah gitu. Ketika sudah berbincang-bincang santai dengan Mbah itu, saya dan teman-teman foto. Gak lama kemudian saya putuskan kembali ke bawah. Singkat ceritanya itu ketika kita sampai di tenda, kami itu kaget semua. Di dekat tenda itu ada kuburan. Saya sama teman-teman itu gini, loh, pas tadi mendirikan tenda ndak sing weruh ta lene iki ono kuburan gitu saya. Pas mendirikan ya, tadi malam itu nggak ada yang lihat sama sekali. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang sadar kalau di dekat tenda teman saya itu ada kuburan. Saya sama teman-teman bingung, loh, nggak ono, nggak ketok, nggak ada ini, nggak kelihatan gitu. Terus sama teman-teman saling debat, ini bukan petilasan, ini bukan kuburan pendaki yang hilang, ini sepertinya kuburan zaman dahulu kayak gitu. Ketika kami sibuk dengan cekcok itu, dengan debat, tiba-tiba ada pendaki lain yang dari atas. Saya lihat mas-mas porter yang tadi saya tanyain di atas. Ketika nyampe di bawah langsung saya tanyain lagi, "Mas, tahu nggak ini kuburannya siapa?" gitu saya.
oh ini kuburannya Arya Kamandanu mas, gitu. Arya Kamandanu, saya ya nggak tahu Arya Kamandanu yang mana kan. Intinya namanya Arya Kamandanu. Bukan yang di TV itu kan? Ya bukan. Ya ketika saya gitu, saya sama teman-teman itu merasa kayak nggak sopan mendirikan tenda terus tidur di dekat kuburan. Terus saya itu ketika ketika habis tanya, saya gini ke teman-teman, Rek, tadi malam saya itu mengalami hal-hal kayak gini, apa karena faktornya ini ya kayak gitu kan. Ketika ketika malam saya ditemui dan diperlihatkan dengan sosok-sosok yang ya kayak gitu-gitu, terus apa ada dengan kaitannya dengan kuburan ini kayak gitu kan. Terus saya sama teman-teman sepakat, ya udah kita namanya tidak tahu kan. Ketika kami ya udah kita kemas-kemas, kita prepare persiapan mau pulang. Sebelum itu kita doakan, kita kirim Al-Fatihah, kita doakan yang terbaik lah buat almarhum atau almarhumah yang ada di dalam sana kayak gitu. Waktu turun tuh gimana? Waktu turun kami tidak ada kendala sama sekali, kita lancar. Cuma pas kita malah cepet, malah nggak ada halangan dan nggak ada kendala sama sekali. Kita langsung turun. Cuma pas kita sudah hampir nyampe ke parkiran itu suasana agak mendung, tapi nggak sampai hujan. Ya kita aman-aman saja selamat. Jadi pelajaran yang bisa diambil ini kalau di gunung jaga sikap, sopan santun, jangan sampai sembrono lah. Jangan lupa juga izin orang tua itu penting juga. Izin orang tua, berdoa gitu. Biar tidak terjadi yang tidak diinginkan lah. Ya mungkin itu pengalaman pribadi saya yang bisa saya ceritakan. Ya mungkin banyak para pendaki di luar sana yang mungkin pengalaman mistisnya itu berbeda-beda. Kita kan sekedar saling sharing, terus tukar pengetahuan dan pengalaman di gunung sini. Sekian dulu ya. Oke, siap. Begitulah ceritanya dari Mas Yunus ini. Jika ada salah kata ya mohon maafkan lah ya. Ya, mungkin bisa lanjut di lain waktu. Tunggu saja di channel kami ya. Channel Bang Yuri. Oh ya, ada cerita mistis lagi kan ya? Pasti banyak. Iya. Saya kan sering ke gunung-gunung. Nanti kalau ada pengalaman mistis saya ceritakan. Ya. Walaupun nggak serem-serem kan, yang penting bukan nggak serem-serem sih, tapi serem sih kalau ketemu. Ya buat hati-hati aja ya, kedepannya kayak gimana gitu. Ya udah, sekian dulu ya. Jangan lupa kalian pencet tombol dulu merahnya. Sahabat setia itu. Oke semuanya guys, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.